dikunjungi hantu. Ketika bintang gelap, mereka terus mendekat. Setelah sejalani perawatan 9 hari di Penang, Doris kembali ke Medan. Seorang tatung menyarankan agar Doris tinggal terpisah dari mertuanya karena perhitungan ilmu perbintangan yang buruk. Menuruti saran tatung, Doris harus kembali ke rumah kediamannya sendiri. Ketika menikah, Doris dan Prabu suaminya pindah dari rumah baru mereka ke rumah orang tua Prabu, menemani mamanya yang telah lanjut usia. Sejak itu rumah mereka kosong, lama tidak ditempati. Doris merasa aura rumahnya sedikit aneh. Doris meminta mama menginap, sedang Prabu tetap menetap di rumah orang tuanya karena seseorang harus memperhatikan mamanya. Doris tidak keberatan, ia paham betul, setidaknya itulah cara ia menunjukkan rasa bakti kepada mertua. Doris membaringkan tubuh ke samping, menatap wajah mama. Doris melihat banyak guratan keriput menunjukkan usia mama tak lagi muda. Ia memegang tangan kasar mamanya yang seorang pekerja keras. Hatinya bahagia bisa kembali pulang. Tak lama kemudian, antara sadar dan tidak dalam tidurnya, Doris melihat di ujung ranjang ada hantu perempuan separuh baya sedang menggendong anak kecil melihatnya. Hantu itu memberitahu bahwa ia adalah pemilik rumah dan ia tidak senang mereka tidak permisi tinggal dengannya. Doris terbangun. Ia berpikir keras untuk mengingat, rumah ini sudah lama ku beli, bahkan selama tinggal di sini sebelumnya, hantu itu gak pernah datang, kok sekarang mendadak nongol dan ngeklaim ini rumahnya? Tak mau egonya menang, Doris memilih berdamai dengan hantu lewat cara berdoa. Hantu-hantu itu masih menampakkan diri beberapa kali. Setelah beberapa pekan mendoakan mereka, akhirnya hantu-hantu itu tidak pernah muncul lagi. Doris pelan-pelan mulai pulih, meski ia masih harus menjalani terapi fisik agar bisa beraktivitas kembali. Suatu sore, Mama membawa dukun yang mengobati Doris ke rumah. Mama sangat berterima kasih kepada si dukun karena kondisi Doris semakin membaik. Si dukun merasa puas dan gembira. Sebagai ritual terakhir, Doris diminta mandi kembang dan itu harus dilakukan oleh dukun yang mengobati. Awalnya Doris menolak, ia merasa risih jika seorang pria yang melakukan siraman. Mama membujuk Doris agar menuruti. Doris merasa getaran aneh si dukun. Terasa hawa negatif sedikit mesum. Dukun itu mulai ritual. Ia mengayung air kembang 7 warna lalu menyiram ke sekujur tubuh Doris. Menurut dukun itu ritual pembersihan. Sambil komat-komit menguncar doa, Doris juga berdoa dalam hati. Firasatnya terus memberi peringatan. Ia merasa si dukun memiliki niat buruk terhadapnya. Seusai ritual, dukun pamit pulang. Doris merasa aneh. Bayangan dukun kerap muncul di pikirannya. Ia terus memikirkan si dukun. Bahkan wajah si dukun terlihat rupawan, menarik, dan sangat simpatik. Padahal selama ini Doris menilai wajah dukun biasa saja. Bukan tipe pria yang bisa ia kagumi sama sekali. Setiap kali bayangan dukun muncul, Doris melawan dan memusatkan pikiran ke objek meditasinya. Selama 3 hari berturut-turut, mimpi Doris selalu sama. Dukun itu datang dengan tampang simpatik ingin memperistri ia. Doris terbangun lalu membaca doa. Ia berpegang teguh pada logikanya.
ia penatari mungkena ia terkena sihir pengasihan, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan dukun tersebut. Hari keempat, Doris bermimpi seorang dewa memperingati agar ia memperkuat pagarnya dengan memproteksi pikiran dan tubuhnya. Pada saat itu, Doris melihat si dukun merasa gusar, lalu mengirim makhluk gaib untuk mengganggunya. Dengan keyakinan kuat, Doris berdoa pada Sang Pencipta. Ia yakin energi ilahi di atas segala-galanya. Menjelang subuh, makhluk gaib itu baru pergi karena tidak berhasil menembus pagar Doris. Keesokan hari, dukun masih mencoba, tapi kali ini Doris memilih berdamai dengan berkomunikasi dengannya. Saya sangat menghormati Anda karena sejak awal pengobatan Anda bilang Anda adalah dukun putih. Saya selalu yakin seorang dukun putih tidak akan menyakiti siapapun atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Doris melakukan telepati. Sejak malam itu, Doris tidak pernah memimpi ikan dukun tersebut. Pikirannya tiba-tiba terasa ringan, tidak lagi memikirkan si dukun. Ia lalu membuang semua botol air minum yang diberi dukun.